Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa lil ibadah. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'dah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan hari ini saya sengaja membuat video sederhana ini bukan untuk niat cari subscriber atau nyari apa, itu bukan, insyaallah ya, murni insyaallah lillahi ta'ala untuk berbagi wawasan dikit-dikit buat adik-adik. Kalau yang tua-tua saya rasa sudah banyak pengalamannya, ini buat adik-adik karena saya pernah ditanya oleh jamaah tentang pertanyaan yang menggelitik, di mana keadilan Allah kok pamannya Nabi Muhammad sendiri masuk neraka. Abu Thalib belum masuk Islam tuh masuk neraka lah. Terus di mana keadilan Allah kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, kok kita yang berbuat neko-neko masih masuk neraka? Bukannya semuanya sudah dikehendaki oleh Allah, kan begitu? Nah, ini pertanyaan dari jamaah ini yang agak menggelitik, perlu jawaban yang agak-agak ekstra dan hati-hati ya, supaya mereka tidak bingung terhadap firman-firman Allah atau kaidah-kaidah syariat agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah memang betul Allah itu berfirman dalam banyak ayat ya. Al-Baqarah ada, surat yang lain-lain ada. Ya, misalkan wallahu ala kulli syai'in qadir di penutup surat Al-Baqarah itu ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Maka Allah akan mengampuni orang yang dikehendaki dan mengazab orang yang dikehendaki. Loh, ini kita jangan-jangan dikehendaki yang diazab nih. Terus wa yu'adzibu may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, ini dari ayat ini mungkin mereka bertanya ya, loh, Allah kan sudah berkuasa atas segala sesuatu, kok kita dihendaki diazab? Loh, bagaimana? Nah, di ayat ini memang bunyinya wallahu ala kulli syai'in qadir. Tetapi di ayat lain tuh begini loh. Allah itu tidak memberikan azab kepada kaum kalau kaum itu memang nggak ngerti sama sekali, gitu ya. Kaum itu nggak ngerti sama sekali, belum pernah mendengar ajaran Islam, dia nggak bisa baca tulis, orang pedalaman misalnya, itu ya nggak ada kan hukum taklifi, mereka ya insya Allah selamat gitu loh. Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah diazab, dimasukkan neraka ini yaitu orang yang sudah pinter-pinter, bisa baca, ajaran-ajaran agama sudah disampaikan oleh para nabi, kalau sekarang sudah disampaikan oleh para alim, para ulama misalnya gitu ya, tapi mereka merengkel. Nah, ini yang diazab. Loh kok bisa begitu? Bukannya kita kembali lagi seperti wayang, sudah ditentukan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, itu menyatakan kekuasaannya. Tetapi kita sebagai manusia, khusus loh makhluk Allah, manusia dan jin ini ya, manusia dan jin ini diberi leluasa, diberi pemikiran gitu, keleluasaan. Jadi suruh milih ya, ini mana yang baik, mana yang buruk ya gitu kan.
Tapi kalau makhluk-makhluk yang lain tidak seperti itu. Sehingga kayak malaikat, insya Allah selalu tasbih ya tasbih, terus taat ya taat terus. Nah itu ya nggak ada untuk sholat bagi mereka, nggak ada puasa bagi malaikat kan. Karena malaikat hanya diberi ketaatan. Pemikirannya masih kalah sama anak cucu Adam. Ya, malaikat itu kalau disuruh A ya A terus. Kalau anak-anak Adam suruh A ya besok B, besok C, besok D kan gitu. Diberi pemikiran, jadi suruh milih. Nah itu loh. Memang segala sesuatu Allah takdirkan, tapi takdir itu kan kita tahu takdir dibagi menjadi dua, mu'alak dan mubrom. Nah orang yang kena takdir mu'alak ini yang masih bisa dirubah, kayak kita ini tadinya nakal kemudian berubah jadi baik, insya Allah selamat, atau sebaliknya tadinya baik jadi nakal, insya Allah nggak selamat. Nah begitu loh. Terus kita tadinya sakit karena rajin berobat, rajin menjaga, ya insya Allah nggak jadi sakit kan gitu. Tadinya kita belum pintar karena rajin belajar jadi pintar. Ini kan takdir mualak gitu yang masih tergantung kepada kita sendiri. Seperti Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak ngerubah nasib seorang kalau seorang itu nggak ngerubah terhadap apa nasibnya sendiri kan gitu. Nah, nanti kalau sudah kita berubah, kita ingat bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala-galanya. Lah, kembali lagi ayat yang loh kok kita bisa disiksa karena kenapa? Nah, itu tadi jawabannya sudah didatangkan Rasul, didatangkan alim ulama, kita masih ngeyel. Nah, itulah yang bisa. Mana ayatnya kok bisa begitu? Ya, kurang lebih ini ayatnya dalam surat Al-Ankabut ayat 39 dicontohkan di situ Fir'aun, Qarun, Haman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaruna wa fir'auna wa haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa makanu sabiqin. Nah, Fir'aun, Qarun, Haman ini contoh kecilnya ya. Sudah didatangi oleh Musa dan Harun itu insyaallah. Ya. Tapi di sini Musa yang disebutkan karena Musa itu sebagai pokoknya. Bil bayinat, dikasih keterangan yang nyata dari Allah. Oh, kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kamu bukan Tuhan, yang Tuhan itu Allah, sembahlah Allah. Nah, tapi fastakbaru fil arti, mereka itu sombong, nggak mau ngimanin itu, malah bikin kerusakan dan sebagainya di muka bumi ini yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa makanu sabiqin, dan mereka nggak mau cepat-cepat ikuti Nabi Musa. Maka apa lanjutannya? Fakulan akhadnahu bidam bi, dan setiap mereka oleh Allah diambil paksa karena atau disiksa karena dosanya. Ya, wa minhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang diutus oleh Allah ditimpa dengan batu-batu panas, kerikil-kerikil panas ya, atau gunung berapi lah, gunung berapi meletus di daerah mereka. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada yang di apa itu kena petir ya, petir secara berjamaah ya, mati semua. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada yang dikena gempa, korun masukin ke perut bumi ya. Ini karena sudah diutus Musa. Kalau orang yang belum diutus siapa-siapa, kayak orang jahiliyah di Arab dulu malah nggak diapa-apakan. Itu loh. Setelah diutus Nabi Muhammad, alhamdulillah pada ikut, yang nggak mau ikut ya nanti disiksakan begitu. Bukan, ini masih ada lanjutan ayatnya. Amin kuman akhrokna, dan sebagian mereka ada yang ditenggelamkan di lautan, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Jawabannya, fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah itu nggak niat menzolimi mereka sih sebenarnya, tapi mereka sendiri yang menzolimi dirinya sendiri. Ini surat Al-Ankabut ayat 39 sampai 40, kurang lebih ini jawabannya seperti itu ya. Oke, jadi jangan bingung, kok kita ini dikehendaki masuk neraka ya. Kalau kitanya nakal, sudah diberi pemikiran tetap nakal aja ya masuk neraka. Kalau kita berubah mau baik, insya Allah yang keburukan-burukan kita diampuni oleh Allah dan kita dikelompokkan menjadi orang yang sholihat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.